Di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjaman online kredit pintar. Seperti yang kalian tahu, kredit pintar adalah pinjol legal yang terdaftar di OJK. Namun masih banyak di antara kalian yang belum tahu resiko jika kita galbay di aplikasi kredit pintar. Apakah ada DC lapangan atau tidak? Di video kali ini saya akan membahas penagihan kredit pintar, apakah menurunkan DC yang datang ke rumah, apakah kredit pintar juga akan menagih ke teman atau saudara. Simak video ini sampai habis. Yang pertama yakni penagihan melalui sarana komunikasi seperti telepon, SMS, WhatsApp, email, dan APPS reminder atau pengingat pada aplikasi penyelenggara sendiri. Di tahap ini, penagihan kredit pintar sifatnya lebih pada mengingatkan dan edukasi pada nasabah bahwa pinjaman sudah jatuh tempo dan minta segera dilakukan pembayaran. Disampaikan pula cara pembayaran serta denda keterlambatan untuk nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya. Jadi selama 30 hari kurang lebih kita akan mendapatkan penagihan lewat sarana komunikasi tersebut. Tapi yang paling lumrah adalah penagihan lewat WhatsApp. Itu biasanya yang banyak didapatkan oleh debitur-debitur yang gagal bayar di aplikasi pinjol. Yang kedua adalah penagihan lewat panggilan telepon. Jika debitur tidak memberikan respon yang baik pada peringatan yang dikirimkan, tim penagih kredit pintar akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan melalui panggilan telepon langsung ke debitur. Panggilan telepon dapat juga dilakukan dengan sistem robotik untuk memastikan kualitas penagihan. Intensitas penelepon yang lebih tinggi dapat dilakukan pada akun-akun yang dipandang penyelenggara P2P memiliki resiko tinggi untuk gagal bayar. Dan email, notifikasi APPS, SMS, atau sarana elektronik lainnya dapat digunakan untuk reminder pembayaran sebelum dan sesudah jatuh tempo. Untuk penagihan keterlambatan pembayaran melalui metode telepon ini, seluruh reminder yang dikirimkan dapat menjadi bukti di kemudian hari bahwa penyelenggara P2P telah melakukan usaha untuk menghubungi dan mengingatkan penerima pinjaman atas kewajiban yang tertunggak. Dan yang ketiga adalah penagihan lewat kunjungan. Jika debitur tidak merespon peringatan dan panggilan telepon dengan baik, inilah saatnya debt collector kredit pintar datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Nah, ini biasanya jika kita tidak merespon telepon ataupun juga pesan-pesan yang dikirim lewat sarana komunikasi, biasanya nanti DC akan datang ke rumah kita ya. Jika komunikasi penagihan melalui telepon dan media komunikasi lainnya tidak efektif atau bila dipandang kunjungan pilot collector diperlukan, perusahaan pinjol diperbolehkan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Pihak ketiga harus tunduk dengan sejumlah ketentuan dan kode etik dari asosiasi dan peraturan OJK. Namun perlu diingat bahwa kredit pintar merupakan fintech lending yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi besar kemungkinan bahwa proses penagihan yang dilakukan melalui kunjungan langsung sesuai dengan peraturan yang dibuat OJK terkait penagihan atas kasus gagal bayar. Nah, ini perlu kalian ingat. Jadi aplikasi kredit pintar ini tuh sudah diawasi oleh OJK karena ini pinjaman online legal ya. Jadi untuk kunjungan debt collectornya juga itu penagihannya tuh akan sesuai ketentuan dan kode etik dari asosiasi dan peraturan OJK ya. Jadi tidak akan ada kayak penagihan yang keras ataupun juga tindak kekerasan, itu tidak mungkin. Jadi tidak semua DC itu kejam ya. Jadi sebenarnya banyak itu debt collector yang baik. Itu tinggal balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita nyambutnya baik-baik juga, mereka tidak akan bertindak yang aneh-aneh gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika ada DC datang ke rumah, kalian ngobrollah baik-baik. Kalaupun kalian belum punya dana untuk melunasinya, kalian tinggal minta keringanan saja untuk waktu ataupun juga dari pembayarannya ya. Minta mungkin siapa tahu bisa gitulah untuk bayar pokoknya dulu lah. Tapi kalian jangan janjiin waktunya kapan-kapan, karena kalau kalian janjiin waktunya atau tanggalnya berapa kamu bisa bayar, nanti debt collectornya kemungkinan akan datang lagi sesuai waktu yang kalian janjikan. Jadi kalian cukup bilang, nanti kalau saya sudah ada uangnya nanti akan saya hubungi Anda kembali.
dan nanti Anda tinggal ambil uangnya ke sini. Jadi kalian janji mau bayar tapi belum nentuin kapan-kapannya. Seperti itu aja sih kalau saran dari saya ya, untuk menghindari kunjungan yang sering dari debt collector. Dan yang selanjutnya adalah penagihan ke teman, saudara, keluarga. Kredit Pintar akan melakukan penagihan dengan menghubungi keluarga, teman, ataupun pihak lain yang terkait dengan peminjam yang nomor teleponnya tercantum sebagai nomor darurat. Jadi jika semua cara sudah dilakukan untuk menagih tapi andanya belum ada itikat baik atau respon yang baik, biasanya tuh pihak penagih akan menghubungi ke teman atau saudara yang kita daftarkan nomornya di kontak darurat. Jadi mereka akan menghubungi kondar ya, atau kontak darurat yang terdaftar di aplikasi tersebut. Nanti mereka akan mempertanyakan perihal hutang Anda kepada teman atau saudara Anda dan akan menyuruh untuk menyampaikannya ke Anda. Itu langkah selanjutnya jika kita belum ada respon yang baik kepada mereka. Dan yang terakhir ada pelaporan ke SID OJK atau BI Checking. Selain melakukan penagihan, perusahaan P2P Lending punya kewajiban untuk melaporkan nasabah yang menunggak ke SID OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking. Implikasinya, nasabah yang menunggak di Kredit Pintar akan punya catatan kredit yang buruk, yang nantinya akan menghambat mereka saat akan mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain. Perlu diingat bahwa catatan kredit menjadi faktor penting dalam keputusan approval pinjaman di lembaga keuangan. Nah, yang jadi intinya itu kita akan masuk ke blacklist BI Checking. Jadi kita akan masuk daftar hitam ya, karena kualitas kredit kita buruk. Jadi pihak Kredit Pintar itu akan mengirim laporan ke SID OJK ya, atau yang dikenal juga sebagai BI Checking, yang nantinya imbasnya kita akan punya catatan kredit yang buruk. Nantinya juga akan menghambat ya jika kita mau melakukan pengajuan ke bank atau ke lembaga keuangan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.